Formula One Singapura GP 2024 ya guys ya. Sebenarnya jujur untuk balapan ini nggak ada beda jauhnya dengan apa ya sebenarnya dengan Monaco lah. Yang dimana balapan ini menurut gue terlalu monoton sih sebenarnya menurut gue. Ibarat kata tuh kayak kereta mainan yang jalan aja terus nggak ada ya udah sampai bikin kita bosen sampai ya udah gitu-gitu aja sih paling cuman peristiwanya tuh cuman di awal-awal doang ya guys ya cuman yang dimana tumben-tumbenan McLaren ini startnya cukup bagus. Kemudian juga ada Red Bull tumben-tumbenan udah belakangan ini Red Bull ini adalah yang berkat skillnya yang mumpuni akhirnya dia bisa menempuh posisi kedua ya guys ya walaupun yang gapnya cukup jauh tapi ya sebenarnya nggak terlalu banyak sih untuk Singapura GP ini tapi banyak dampak-dampak bukan banyak sih ada satu dampak tapi eh lebih kayak apa ya tapi yang cukup serius lah terutama bagi tim Red Bull dan tim V-Kart ya guys ya untuk anak timnya ya guys ya dan ya udah langsung saja kita bahas gak usah lama-lama yaitu adalah pembahasan Formula One Singapura GP and let's go. Formula One Singapura GP 2024 yang dimana menurut yang seperti tadi gue bilang bahwa ini adalah balapan yang menurut gue cukup membosankan sih iya tapi kalau soal tegang pun sedikit aja sih sebenarnya sih gitu karena ya bisa kita lihat waktu di race kemarin ya gapnya cukup jauh juga gitu loh yang adalah yang dari McLaren pitnya cepat gitu kan seperti itu ya guys ya ada yang baru start pertama kali pakai ban soft gitu kan seperti itu dan gue juga bingung juga sih kayak apa ya kayak lu mikir apa sih pakai ban soft gitu dan ya mari kita bahas gak usah lama-lama pembahasan Singapura GP ini guys ya oke sebenarnya kalau untuk di breakdown sih untuk dikupas satu-satu cuma satu doang guys yaitu pada lap 1 ya guys ya kita tahu bahwa lap 1 ini tetap Lando Norris itu mendapatkan pole position ya guys ya good dia dapat pole position tumben-tumbenan dia udah mulai serius lagi ya guys ya gak kayak di Azerbaijan kemarin yang dimana dia ngelawak ya guys ya seperti itu dan kalau nggak salah Max Verstappen itu P2 ya, P2 atau apa gitu ya, gue lupa ingat. Kayaknya iya deh, P2, P3 abis itu Hamilton. Abis itu dia, ya Lewis Hamilton. Dan kita langsung bahas aja guys ya, yang dimana pada lap ke-1 terutama sih, banyakan sih. Lap ke-1, sebenarnya langsung pada saat awal start, ini langsung menggila ya guys ya. Di lap 1 ini, yang dimana kita harus tepuk tangan untuk Lando Norris yang di belakang ini kita tahu bahwa Norris itu biasanya di belakangan race kemarin itu dia startnya jelek semua. Dia start abis itu gampang banget kesalip entah sama Max entah sama siapapun dan ya tapi gua nggak tahu itu sengaja atau enggak untuk mendapatkan DRS kali ya atau gimana tapi untuk Singapura kali ini tumben-tumbenan Lando Norris itu mendapatkan start yang cukup bagus seperti itu dan kemudian untuk Max Verstappen bahkan even though Max Verstappen pun aja nggak sanggup dan bahkan dia mau di overtake sama Hamilton pada turn 1 ya guys ya dan ya waktu di turn 1 langsung aja ya guys ya di turn 1 ini memang ini masih di lap 1 ini banyak banget chaosnya ya guys ya banyak banget yang keluar dari track karena ya demi menghindari accident ya guys ya terutama ada si Alex Albon kemudian Carlos Sainz kemudian ada dari Aston Martin I don't know who it is
entah Lance Stroll atau Fernando Alonso ya guys ya. Dan ya pokoknya rusuhnya itu ada, tapi cuman di lap 1 dan turn 1 doang sih guys. Habis itu udah sih, kayak sisanya monoton semua gitu kan. Paling ya dimana Max Verstappen juga pada mau turn 1 itu juga mau mau di overtake sama Lewis Hamilton, tapi untungnya ya Max Verstappen tetap tangguh ya guys ya. Ya kita lihat dari 2021 memang Lewis Hamilton tuh kalau entah kenapa gue ngeliat tuh kayak takutan gitu ya guys ya. Kayak dia tuh merasa takut untuk overtake ya. Memang betul sih, kalau mobil F1 itu kita harus benar-benar jaga pada saat race demi menghindari accident ya guys ya. Karena servisnya mahal. Seperti itu. Tapi di belakangnya lagi guys ya, di papan bawah ya, itu juga terjadi multiple wide ya guys ya, bahkan 5 wide sih, ada dari Haas, kemudian I don't know entah Kick Sauber atau Aston Martin, dan juga tentunya Williams ya guys ya. Sebenarnya kalau di balapan Jeep ini gue lebih membahasnya ke para tim-timnya aja sih guys, seperti itu. Yang dimana, dan gue mau bahas Williams entah kenapa gue ngelihat di GP Singapura ini ada bagusnya juga, ada jeleknya juga. Maksudnya gimana tuh bang? Nah jadi gini, di lap 15 ya, atau lap 15 atau apa gitu ya, Alex Albon tuh ngeluh. Karena bukan ngeluh sih, dia retired, bahkan dia tuh retired karena dia kepanasan. Memang betul, Singapura ini kan seperti Indonesia ya, yaitu ada di Southeast Asia, yang dimana cuacanya itu hanya ada musim panas dan musim hujan, seperti itu. Dan dia itu gak kayak musim salju lah guys ya, ada musim dingin-dingin, sehingga suhunya itu bisa panas banget. Dan bahkan di Indonesia pun aja suhunya sekarang lagi panas ya guys ya, lagi panas nih. Ini juga belakangan ini juga lagi hujan atau sebagainya, tak panas tak hujan ya, random lah guys ya. Ya intinya Lando Norris lagi. Intinya Alex Albon itu mengeluh mobilnya panas, sehingga dia udah nggak sanggup lagi, dia harus retire. Dan menurut gue itu sebuah decision yang cukup maklum, yang harus gue yaudah it's okay lah, nggak apa-apa. Karena tetap walaupun kita tetap meraih ke depan, tapi kalau nggak bisa karena alasan kesehatan, ya gimana ya guys ya, safe healthy is number one. Kesehatan dan keselamatan adalah nomor satu. Kalau kesehatan lu gak memumpuni dan lu gak bisa balapan, ya buat apa? Kasihan di diri lu juga, seperti itu. Jangan terlalu dipaksakan lah, seperti itu. Kalau lu merasa gak sanggup dan gak kuat, it's okay, retire aja, gak apa-apa. Daripada diri lu yang celaka kan, ya gimana ya guys ya, seperti itu. Itu untuk sisi buruk dari Williams ya guys ya. Dan untuk sisi bagusnya, baik lagi, yaitu adalah pembalap asal Argentina ya guys ya, yaitu adalah Franco Colapinto, yang dimana dia dive bomb yang cukup genius menurut gue. Nggak genius juga sih sebenarnya, pintar aja sih sebenarnya. Dia biasa, bahkan Alex Albon aja tuh di dive bomb juga sama dia guys ya. Kayak Albon tuh sampai ngeluh kayak what is he doing gitu kan. Dia bahkan dia yang keluar track gitu guys ya, waktu di lap 1. Pokoknya banyak peristiwanya tuh di lap 1 sih, kemudian sih itu ya. Kemudian juga ya itu aja ya sih, paling cukup itu Franco Colapinto yang bisa gue bahas, karena ya ide pintarnya dia guys ya, that's good, oke. Dan ya gue berharap banget 2025 Franco Colapinto tuh bisa di F1 ya, tapi kenyataan pahitnya adalah diganti sama Carlos Sainz guys. Gue bingung juga nih, ini Williams si James Paulus mikir apa ya guys, ganti ya Carlos Sainz gitu ya guys ya. Ya intinya si Franco ini di next year itu nggak dapet kursi sih, kasian juga sih. Padahal dia pinter loh, oke lah. Untuk sebuah pembalap dari F2 ya, kalau saya dari F2 sih dia cukup oke juga, gak jelek-jelek amat gitu ya. At least bisa menyentuh top 10 lah, nggak sampai jelek banget kayak Logan Sargent sih, seperti itu sebenarnya. Ya itu sih dari yang bisa gue cukup bahas sih dari Williams ya guys ya. Dan kemudian Mercedes. Nah, ya
Nanti kita ada pembahasannya dari tim-timnya, itu dari Red Bull, kemudian di McLaren ya guys, habis itu. Ferrari sih biasa aja sih, nggak ada yang bisa gue bahas apa-apa sih. Paling kalau Ferrari, gue bahas pas kualifikasinya yang kita tahu bahwa gara-gara Carlos Sainz ya guys ya, Carlos Sainz itu crash pada saat di final turn before garis start. Dia tuh crash, entah dia kehilangan grip gara-gara ganti ban baru atau gimana ya guys ya. Dia intinya crash dan menyebabkan dia red flag. Yang dimana tuh red flagnya tuh udah mau di waktu-waktu akhir, dan abis red flag itu kemakan waktu yang cukup banyak, 1 menit, sehingga para pembalap-pembalap lain itu tidak mempunyai waktu untuk mencetak waktu tercepat ya guys. Jadi mesti buru-buru banget sih. Tapi ya intinya Ferrari ya, kalau gue bahas dari GP ini sih ya, pada saat kualifikasi Carlos Sainz di accident, tapi untungnya di race Carlos sama Leclerc bisa menyentuh posisi yang naik lah, bisa naik lah, nggak turun-turun amat, dia bisa naik seperti itu. Bahkan kalau yang gue lihat, nah Mercedes guys ya, dari Mercedes posisinya turun malah, bahkan Hamilton aja dari P3 tuh sampai ke P berapa ya, gue lupa lah, pokoknya di bawah, entah, kayaknya intinya dia turun lah. Hamilton sama Russell juga turun gitu ya guys ya. Dan udah sih, paling yang gue bingung taktiknya dia waktu awal start dia pakai ban soft, itu gue juga bingung sih mau mikir apa, mungkin entah tujuannya untuk undercut atau untuk mengovertake pembalap lainnya lewat pit stop atau gimana, tapi ya gue nggak ngerti ya guys ya. Tapi ya intinya tetap, bahkan intinya ya nggak terwujud juga bagi tim Mercedes dengan menggunakan taktik ban softnya, juga nggak terwujud seperti itu. Dan ya udah, intinya bahkan dia downgrade kan untuk posisinya seperti itu ya guys ya. Dan udah sih, itu aja sih untuk Mercedes yang bisa gue bahas. Lanjut kita ke Red Bull ya guys ya. Dari Red Bull, ini dia. Gue langsung aja mengucapkan kasihan kepada Max Verstappen ya guys ya. Ya dimana Max Verstappen ini dia menurut gue di Singapore GP ini dia sangat-sangat mengeluarkan tenaganya yang cukup banyak banget di race ini. Bahkan dia apa ya, dia mau nyelip ya emang sesuai realita sih, McLaren tuh lagi kenceng banget. Ya intinya dia cukup melakukan tugas yang baik ya guys ya, bisa mempertahankan posisinya di P2 dari start awal sampai start akhir, walaupun gapnya tetap lebih parah dari Zandvoort ya guys ya. Di Zandvoort Max Verstappen tuh 22 detik untuk gapnya antara dia dengan Norris terutama ya. Dan di Singapura itu kalau nggak salah gap dia tuh 27 detik. Lebih parah lagi guys ya, lebih parah, lebih jauh. Tapi pembalap-pembalap lain juga cukup jauh juga sih guys ya, pembalap lain. Dan terutama antara si Max dengan Oscar ya, pada saat di final lap si gapnya juga 18 detik, dan juga di Russell juga ya udahlah ya, ya gapnya jauh-jauh lah. Itulah yang menyebabkan gue mengatakan tadi balapan ini cukup membosankan sih. Nggak ada bedanya sama Monaco sih sebenarnya, itu aja sih. Bedanya Monaco tuh lebih seru karena kita tegang ya guys ya. Ini ada yang masuk pit gak ya? Ada yang masuk pit gak ya? Ada yang masuk pit gak? Ya, gitu guys. Tapi kalau untuk Singapura sih ya udah sih. Biasa aja sih. Itu aja sih dari Red Bull. Dan ya Max sih oke lah untuk sebuah skillnya yang saat ini cukup bagus, bisa mempertahankan posisinya di P2 ya guys ya. Berbeda balik dengan Sergio Perez ya, si anak 4 ya guys ya, asal Meksiko. finish P10 ya guys ya. Wah, gue udah nggak tahu lagi nih bagaimana kabarnya dengan Red Bull saat ini guys ya. Gue udah nggak tahu lagi sih. Ya udahlah, tapi intinya itu dari Red Bull ya guys ya. Dan untuk soal Daniel Ricciardo nanti gue mau bahas belakangan lagi ya guys ya, after ini ya guys ya. Nah, kita akan bahas McLaren. Nah, ini dia. Gue harus menunjukkan bahwa McLaren di race kali ini sangat-sangat ganas ya guys ya. Yang dimana Lando Norris itu seperti tadi yang gue bilang, startnya bagus,
startnya bagus, tumben-tumbenan, dia nggak jelek-jelek amat. Biasanya belakangan race kemarin tuh kayak startnya selalu jelek, gampang banget di overtake kayak gitu ya. Dan tumben-tumbenan good job untuk Lando Norris di race kali ini. Dia gampang, dia startnya bagus banget, perfect, bahkan even though Max Verstappen pun nggak bisa nyelip gitu ya guys ya. It's very very well done to Lando Norris, dan ya berkat juga McLaren yang lagi bagus-bagus banget saat ini. Ya mesinnya yang cukup, mobilnya yang cukup kencang ya guys ya. Tapi abis itu yang gue mau bahas ada satu lagi sih guys ya, terutama di lap 29 di mana Lando Norris itu hampir mau accident ya guys ya, gara-gara balik lagi remnya lock up ya guys ya, brake-nya lock up, dan dia tuh brake lock up-nya tuh pada saat di tikungan yang cukup tajam seperti itu ya. Karena kita tahu Singapura itu memang kalau untuk ditonton sih oke, seru gitu ya. Tapi kalau kita sebagai, misalnya lo main gamenya kayak di F1 24 atau sebagainya, itu sirkuit yang cukup paling dibenci karena satu turnnya itu apa ya, tajam semua gitu, dan chicane-nya juga pada tajam semua sih seperti itu. Makanya ya itulah guys ya, tuh Singapura cukup dibenci lah seperti itu. Lando Norris ya tadi yang gue bahas, dia lock up, bahkan dia sampai muterin setirnya bener-bener full sampai mentok, dia sampai muterin setirnya sampai mentok banget demi menghindari accident tersebut ya guys ya, hampir crash dia. Dan itu seandainya kalau si Lando nih ya, kalau misalkan si Lando ini crash misalkan itu, udah red flag semua udah, dan Max Verstappen bisa mendapatkan P1 mungkin seandainya kalau si Lando Norris itu crash ya guys, seperti itu. Dan ya udah sih, paling sisanya ya udah, pada saat Lando Norris udah mau finish, dia memang di balapan ini memang memegang title fastest lap. Memang dia cukup cepat untuk satu lap di Singapura ini. Tapi yang bikin seru sedikit adalah Daniel Ricciardo yang mencuri title fastest lap, dan banyak media-media lain mengatakan berkat Daniel Ricciardo yang merebut fastest lap-nya Lando, katanya bisa berpengaruh terhadap nanti poin-poinnya bahkan sampai final race ya, bahkan tetap mementingkan si Max Verstappen mungkin bisa jadi juara dunia juga, cuman beda 1 poin, 1-2 poin sama Lando Norris ya guys ya. Itu gue mau bahas nanti di sini ya. Dan itu aja sih untuk McLaren. Sisanya untuk Oscar Piastri ya. Oscar Piastri juga gila di Singapura, yang dimana waktu pit stopnya itu 2,2 detik. Cukup gila sih ya, oke lah, cukup cepat lah waktunya ya guys ya. Dan dia merebut posisi ketiga akhirnya ya. Jadi untuk finishnya tuh nanti ya, finishnya sih sekarang Lando Norris P1 of course, P2 nya Max Verstappen, dan P3 nya adalah Oscar Piastri ya. Lagi-lagi ya guys ya, untuk poin standings Constructor Championship-nya ya McLaren yang tetap memegang poin teratas ya guys ya. Tapi untuk WDC-nya, nah itu gue masih belum tahu apakah Lando Norris dan Max Verstappen akan bertarung lagi ya guys ya, siapakah yang mendapatkan juara dunia di Formula 1 2024 ya guys ya. Dan yaudah, itu aja sih yang mau gue bahas untuk F1 Singapore GP kali ini. Lebih gue mau bahas adalah Daniel Ricciardo. Setelah race hari Minggu ya kalau nggak salah, hari Minggu tanggal 22 September, waktu race, gue ada lihat sosial media di IG bahwa podcast wawancaranya Daniel Ricciardo, bahkan dia nangis guys. Gue tuh bingung kenapa dia nangis, what's going on with him gitu kan, apa yang terjadi. Ternyata setelah gue browsing, usut punya usut, ternyata Daniel Ricciardo akan dipecat guys, akan dipecat. Intinya dia dikeluarin lah, dan akan digantikan sama Liam Lawson untuk nanti the next race di COTA ya guys ya, COTA Circuit of the Americas di next race. Dan juga
Dan juga fun fact, ini juga nanti akan ada summer break juga, summer break 2.0 ya. Nanti akan ada libur panjang lagi, jadi ya udah nggak ada bahas F1 lagi sih guys ya untuk saat ini ya, karena memang nanti kan race-nya di benua Amerika seperti itu. Dan ya intinya Daniel Ricciardo tuh dibilang dibuang sih sebenarnya bisa juga, tapi dibilang dibuang agak kejam juga sih sebenarnya. Intinya dia digantikan sama Liam Lawson. Ya udahlah ya, Daniel Ricciardo memang performanya buruk, tapi kasihan juga sih. Gue lihat bahkan dia sampai nangis guys, sampai nangis juga Daniel Ricciardo ya. Dia dibilang memang betul secara performance dia orangnya jelek gitu ya, maksudnya bukan orangnya fisiknya jelek ya, tapi performance-nya di balapan tuh jelek. Tapi apa ya, dia tuh orangnya cukup menghibur lah guys, dia orangnya lucu banget ya. Seperti itu sih paling yang intinya. Tapi ini gue masih belum tahu ya, ini masih belum ada klarifikasi dari tim VCARB atau Red Bull apakah Daniel Ricciardo benar-benar dipecat atau dibuang, atau bukan dibuang sih, diganti sama Liam Lawson. Atau untuk diganti sama Liam Lawson benar itu diganti, tapi gue ada feeling buruk dia akan dipecat sih guys kayaknya ya, di fire lah pokoknya seperti itu. Tapi ya kita berdoakan saja untuk Daniel Ricciardo untuk tetap mendapatkan karirnya nanti di F1 maybe, atau nanti di WEC mungkin, atau di GT World Challenge maybe ya, kita nggak tahu ya guys ya. Intinya gue ingin melihat Daniel Ricciardo sebenarnya punya potensi untuk bisa jadi pembalap yang hebat gitu. Bahkan di Monaco tahun-tahun lalu Daniel Ricciardo menang gitu loh, jago. Bahkan waktu dia masih di Red Bull pun juga nggak jelek-jelek banget, bagus lah, yang dimana satu timnya sama Max Verstappen ya guys ya. Seperti itu ya, sebenarnya lebih ke mobilnya sih kalau menurut gue saat gue lihat ini ya guys ya. Ya performance jelek sih enggak sih, dari skillnya dia sih dibilang jelek enggak lah, intinya seperti itu. Dan ya itu aja sih untuk untuk pembahasan F1 GP Singapura ya tahun ini 2024. Ya nggak ada gue bahas secara spesifik ya, intinya banyak too many politics lah di after the race of Singapore GP ya guys ya. Dan ya udah sih, banyak ya intinya kita lihat ya guys ya, apakah nanti untuk the next race nanti, untuk poin-poinnya apakah Lando Norris dan Max Verstappen akan tetap terus bertarung hingga merebutkan siapakah untuk P1 dan untuk P2 ya guys ya, gue nggak tahu juga. Tapi kalau dibilang Max Verstappen dinilai dari kondisi saat ini, mungkin after summer break kayaknya bisa, gue ada feeling dia akan OP lagi sih guys. Karena kan summer break kan liburannya panjang ya, dan mungkin Red Bull mungkin bisa mengevaluasi mobilnya, apa yang sebenarnya terjadi, apa yang bikin mobil tuh pelan banget. Dan even though Max Verstappen yang skillnya cukup oke, cuma bisa nyentuh P2 gitu ya guys ya. Dan ya itu aja sih yang bisa gue bahas. Dan mungkin McLaren dan Red Bull juga, nggak hanya Red Bull juga doang ya guys ya untuk evaluasi, tapi McLaren juga akan evaluasi juga. Dan mereka juga akan mungkin bersumpah untuk mengalahkan Red Bull, mematahkan dominasi Max Verstappen seperti itu ya guys ya. Dan udah sih itu aja yang bisa gue bahas, sisanya nggak ada lagi sih yang mau gue bahas. Ya udah, itu aja lah untuk video kali ini. Kalau kalian suka sama video gue, silahkan like, comment, share, subscribe ya guys ya. Dan ayo silahkan share supaya gue bisa betah untuk upload terus konten pembahasan F1 GP ini sampai final race di Abu Dhabi ya guys ya 2024 juga. Maybe next year juga bisa gue bahas dan lebih gue improvisasi lagi konten gue ini guys ya. Dan itu aja sih untuk video kali ini. See you next time. Goodbye. Dadah.